Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elisa Kusmawati Brusilalahi, mahasiswa PG PAUD Reguler A, Stambuk 2018, Universitas Negeri Medan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya mengenai PLP atau pengenalan lapangan persekolahan yang pertama di Sekolah TK Santo Antonius 2 Medan. Nah, PLP atau pengenalan lapangan persekolahan adalah suatu tahap dalam proses penyiapan guru yang profesional melalui suatu pengamatan yang dilakukan di lembaga pendidikan atau di sekolah, di mana pada kegiatan ini mahasiswa ditugaskan untuk mengamati kegiatan yang berada di sekolah berdasarkan dari hasil belajar yang telah dilakukan selama ini. Adapun tujuan dari PLP ini yaitu untuk membangun landasan pendidik melalui kegiatan mengamati langsung di sekolah. Nah, pada sekolah yang saya amati yaitu TK Santo Antonius 2 Medan, terdapat 70 orang kurang lebih anak didik, di mana anak didik ini dibagi menjadi 3 kelas dan terdapat 3 guru wali kelasnya yang ada di kelas B1, B2, dan B3. Selanjutnya dibimbing oleh satu kepala sekolah dan terdapat tata usaha, dan di tata usaha ini dikelola oleh satu orang guru juga, dan terdapat satu orang satpam. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan, sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah ini sudah baik, di mana penyediaan mainan seperti ayunan, pelosotan pada halaman sekolah itu sudah memadai dan sudah mencukupi standar. Dan pada ruang belajar atau ruang kelas juga sudah mencukupi dan sudah baik kondisinya karena terdapat kegiatan yang mendukung dalam proses belajar mengajar. Berhubung karena keterbatasan waktu, karena beberapa waktu yang lalu sekolah diliburkan karena pandemi COVID-19 atau virus corona, jadi kami tidak sempat untuk mewawancarai sekolah untuk menanyakan prestasi dan kegiatan pendukung yang ada di sekolah. Pada saat melakukan kegiatan PLP, di mana kelompok atau saya mengamati karakteristik dari siswa, dan terdapat 3 karakteristik yang sangat menonjol, yaitu disiplin, rasa ingin tahu yang besar, dan energik atau aktif. Pada sekolah ini juga menerapkan beberapa peraturan, di mana kemudian peraturan ini dijadikan kebiasaan yang positif terhadap anak, yaitu pada pagi hari ketika anak sudah diantar ke sekolah oleh orang tuanya, anak tersebut akan bersalaman dengan guru. Nah, dari bersalaman ini, anak akan melakukan sentuhan langsung kepada guru, di mana sentuhan ini berfungsi untuk merangsang anak untuk lebih semangat lagi belajar. Sebelum masuk ke kelas, anak berkumpul di lapangan untuk melaksanakan senam pagi. Nah, setelah senam pagi selesai, anak kembali masuk ke kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sebelum belajar, salah satu anak diminta untuk memimpin berdoa, dan kegiatan ini dilakukan setiap hari sebelum melakukan proses pembelajaran. Pada saat kegiatan proses pembelajaran berlangsung, anak juga dipandu untuk tidak ribut dan untuk menyelesaikan pekerjaannya masing-masing. Sebelum makan atau sebelum snack, anak dibiasakan untuk mencuci tangannya. Nah, terdapat sarana cuci tangan di
luar kelas atau di halaman sekolah. Nah, pada saat makan juga anak dibiasakan untuk berbagi kepada temannya yang memiliki makanan yang kurang. Selanjutnya yaitu membiasakan anak untuk selalu merapikan alat-alat belajarnya dan tidak berantakan. Nah, ketika proses pembelajaran sudah selesai, salah satu dari anak juga diminta untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri proses pembelajaran. Ketika semuanya sudah selesai, anak akan menunggu orang tuanya di halaman sekolah untuk dijemput. Pada saat pengamatan juga terdapat beberapa kegiatan seremonial formal, itu seperti melakukan upacara bendera pada hari Senin dan melakukan kebaktian, karena sekolah ini merupakan sekolah yang berlatar belakang agama Katolik. Jadi guru membiasakan anak untuk kebaktian atau beribadah pada hari Jumat. Dan pada saat PLP beberapa waktu yang lalu, kami juga mengamati bahwa anak juga dibiasakan untuk melakukan aksi puasa. Jadi penanaman nilai agama sejak dini itu sangat penting terhadap anak. Terdapat juga beberapa kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di antaranya yaitu anak diajak untuk jalan-jalan ke kolam. Kemudian anak diajak untuk berjalan-jalan di Rahmat Gallery, di mana Rahmat Gallery ini merupakan museum tempat hewan-hewan yang diawetkan. Jadi pada saat melakukan kegiatan ini, anak dapat menambah pengetahuannya. Dan terdapat banyak lagi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pada tahap refleksi, di sini kami ataupun saya mendapat banyak pelajaran dan banyak pengetahuan melalui PLP 1 ini, di mana kami telah berkonsultasi dan telah bertemu untuk bercakap-cakap dan ngobrol-ngobrol dengan pihak sekolah atau kepala sekolah. Jadi pertemuan yang pertama sekali kemarin beberapa waktu yang lalu, kami telah menyepakati beberapa peraturan. Di antaranya kelompok ataupun saya diminta hadir di sekolah sebelum siswa datang ke sekolah. Jadi itu juga melatih kedisiplinan kami untuk tepat waktu. Nah, pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, kami juga mengamati bahwa anak-anak itu sangat antusias mengerjakan tugas ataupun mengerjakan sesuatu hal yang diberikan oleh gurunya. Anak-anak diajari untuk disiplin, anak-anak diajari untuk selalu takut akan Tuhan, dan anak-anak diajari untuk sopan santun, anak-anak diajari untuk berbagi kepada teman-temannya. Nah, dari kegiatan PLP yang pertama ini, saya juga dapat pembelajaran yang sangat berharga, karena pentingnya suatu pendidikan terhadap anak usia dini, khususnya pendidikan moral dan pendidikan agama, di mana itu merupakan bekal anak untuk melanjutkan sekolahnya ke tahap yang lebih tinggi lagi. Jadi PLP atau pengenalan lapangan persekolahan yang pertama ini sangat penting keberadaannya, meskipun kami hanya melakukan 2 minggu pertemuan karena
situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi apa yang kami dapat di 2 minggu ini sangat berharga buat kami, khususnya saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya juga berterima kasih kepada Ibu Pembimbing ataupun Ibu Dorlince Bro Simatupang. Terima kasih Bu untuk arahannya dan bimbingannya kepada kami, kepada saya. Semoga lain waktu bisa dibimbing oleh Ibu lagi dan bisa melaksanakan kegiatan seperti ini dengan sebaik mungkin. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan presentase ini, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.